Buku pertama dari kakekku, Verus. Aku belajar menjadi lembut dan sabar, serta menahan diri dari kemarahan dan gairah. Dari ketenaran dan kenangan tentang ayahku, aku belajar rasa malu dan perilaku yang pantas sebagai seorang pria. Dari ibuku, aku belajar untuk beragama dan dermawan, untuk menahan diri tidak hanya untuk tidak melakukan, tetapi juga untuk tidak berniat melakukan kejahatan apapun, untuk puas dengan pola makan sederhana, dan menghindari segala kelebihan yang terjadi pada kekayaan yang besar. Dari buyutku, aku belajar untuk sering menghadiri sekolah dan kuliah umum, serta mencari guru yang baik dan mampu di rumah, dan bahwa aku tidak boleh berpikir banyak jika pada kesempatan seperti itu aku mengeluarkan biaya yang besar. Dari orang yang membesarkanku, aku diajarkan untuk tidak terlalu menggemari salah satu dari dua faksi besar penunggang kuda di sirkus yang disebut Prasini dan Veneti. Juga tidak memihak secara sepihak kepada gladiator atau ahli pedang dalam arena, seperti Palulari atau Sekutores. Selain itu, aku diajarkan untuk tahan terhadap kerja keras. Tidak perlu banyak barang. Ketika ada sesuatu yang harus dilakukan, lakukan sendiri daripada meminta bantuan orang lain. Tidak terlalu banyak campur tangan dalam banyak bisnis, dan tidak mudah percaya pada gosip yang buruk tentang orang lain. Dari Diognetus, aku diajarkan untuk tidak sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, dan tidak mudah mempercayai hal-hal yang umum diucapkan oleh orang-orang yang mengaku dapat melakukan keajaiban, seperti para pesulap, tukang sulap, dan penipu, tentang kekuatan mantra dan pengusiran setan atau roh jahat. Aku juga diajarkan untuk tidak memelihara burung puyuh untuk permainan atau memburu, dan tidak menjadi gila terhadap hal-hal semacam itu. Aku juga diajarkan untuk tidak tersinggung oleh kebebasan berbicara orang lain, dan menerapkan diri ke dalam filsafat. Aku juga berterima kasih kepada Dognetus karena memperkenalkan aku pada Basius, Tandasis, dan Markianus, serta membuat aku menulis dialog saat masih muda, dan membuat aku tertarik pada tempat tidur kecil para filsuf dan kulit binatang dan hal-hal lain yang sesuai dengan disiplin Yunani bagi mereka yang mengaku sebagai filsuf. Kepada Rusticus, aku berhutang budi karena ia membuatku sadar bahwa hidupku membutuhkan perbaikan dan penyembuhan. Dan kemudian, aku tidak terjerumus ke dalam ambisi sofis biasa, baik untuk penulis traktat, tentang teorema umum, atau untuk mendorong orang untuk berpegang pada kebajikan dan mempelajari filsafat sebagai pidato umum. Serta aku tidak pernah dengan bangga menunjukkan diriku sebagai orang yang aktif dan mampu dalam segala jenis latihan jasmani. Aku juga berhenti mempelajari retorika dan puisi, serta bahasa yang elegan dan rapi. Aku tidak terbiasa berjalan di sekitar rumah dengan jubah panjang, atau melakukan hal-hal semacam itu. Selain itu, aku belajar darinya untuk menulis surat tanpa keinginan untuk mencuri perhatian, atau rasa ingin tahu yang berlebihan, seperti surat yang ditulis olehnya kepada ibuku dari Sinuessa, dan untuk mudah dan siap untuk berdamai, dan senang lagi dengan orang yang pernah menyakiti aku. Segera setelah seseorang dari mereka bersedia untuk kembali mencari aku. Untuk membaca dengan tekun, tidak merasa puas dan pengetahuan yang ringan dan dangkal, atau dengan cepat mengiyakan hal-hal yang umum diucapkan. Dan aku juga berterima kasih kepadanya karena aku menemukan Hypnometa Epictetus, atau komentar moral dan refleksi umum, yang juga diberikan kepadaku oleh Rusticus. Dari Apollonius, aku belajar tentang kebebasan yang sejati dan keteguhan yang tak berubah, serta untuk tidak memperhatikan apapun selain dari kebenaran dan akal sehat. Aku juga belajar untuk tetap sama, baik itu dalam situasi sakit parah, kehilangan anak, atau sakit lama. Dia adalah contoh yang nyata dan terlihat bagiku bahwa manusia biasa menjadi pemarah dan lengah pada saat yang sama. Dia bukanlah orang yang mudah tersinggung atau terganggu dengan ketidakmampuan siswa dan pendengarnya dalam kuliah dan penjelasan, dan merupakan contoh yang baik bagi seseorang meskipun memiliki kemampuan mengajar dan meyakinkan orang lain mengenai teorema dan ajaran umum dalam filsafat Stoik. Tetap rendah hati. Dari dia, aku juga belajar tentang cara menerima bantuan dan kebaikan dari teman-teman, sehingga aku tidak akan tergantung pada mereka atau menjadi terlalu lemah pada saat yang tepat, dan tetap bersyukur atas kebaikan yang mereka berikan.
Dari Sektus, aku belajar tentang kelembutan dan cara mengurus keluarga dengan kasih sayang, seperti ayah, serta bertekad untuk hidup sesuai dengan alam. Aku juga belajar untuk menjadi serius tanpa kedok atau kepura-puraan, memperhatikan dengan cermat berbagai sifat teman-temanku, tidak tersinggung oleh orang-orang bodoh dan tidak menyerang orang yang terbawa oleh pandangan umum dengan teorema dan ajaran filsuf. Dia menjadi contoh tentang bagaimana seorang manusia bisa menyesuaikan diri dengan semua orang dan lingkungan. Sehingga, meskipun temannya lebih manis dan menyenangkan daripada penjilat lain, tetapi pada saat yang sama sangat dihormati dan dihargai. Dia juga memiliki kemampuan yang luar biasa untuk secara rasional dan sistematis menemukan dan menyusun semua penentuan dan instruksi yang diperlukan untuk hidup seseorang. Dia adalah orang yang tidak pernah menunjukkan kemarahan atau emosi lainnya, tetapi pada saat yang sama sangat mengamati, apatia stoik, atau tidak mudah terbawa perasaan, dan sangat berhati-hati, selalu dipercaya namun hampir tanpa suara atau gosip. Sangat terpelajar tetapi tidak mencolok. Dari Alexander, si ahli tata bahasa, aku belajar untuk menjadi seseorang yang tak tercela dan tidak menyalahkan seseorang dengan kasar atas kesalahan pengucapan atau tata bahasa yang salah. Namun dengan pandai, jika aku ingin mengoreksi kesalahan tersebut, aku dapat memperbaikinya dengan cara merespon dengan benar, memberikan bukti, atau mengonfirmasi hal yang sama tanpa memberitahu bahwa ada kesalahan, atau dengan cara lain, memberitahu dengan sopan dan santun secara tidak langsung tentang kesalahannya. Dari frontal, aku belajar betapa banyaknya iri hati, penipuan, dan hipokrisi yang terjadi di dalam negara penguasa tirani, dan juga bahwa mereka yang sering disebut Patridae, artinya orang yang dilahirkan bangsawan, cenderung tidak memiliki kasih sayang yang alami. Dari Alexander, si Platonik, bahwa kita sering atau tanpa keperluan besar mengatakan kepada seseorang dalam surat, aku tidak punya waktu luang. Dengan cara ini selalu menunda-nunda kewajiban-kewajiban yang kita hutang kepada teman-teman dan kenalan, kepada setiap orang sesuai jenis hubungannya, dengan alasan ada urusan yang mendesak. Dari Catullus, aku belajar untuk tidak meremehkan peneguran teman, meskipun tidak adil, tetapi berusaha untuk membawa mereka kembali ke keadaan semula. Aku juga belajar untuk dengan tulus hati memberikan pujian pada guru-guru pada setiap kesempatan, seperti yang dilakukan oleh Domitius dan Athenodorus. Selain itu, aku juga belajar untuk mencintai anak-anakku dengan kasih sayang yang tulus. Dari saudara kandungku, Severus, aku belajar untuk menjadi baik dan menyayangi semua orang di rumah dan keluargaku. Melalui merekalah aku mengenal Tracia, Helvidius, Cato, Dio, dan Brutus. Dialah yang membangkitkan dalam diriku konsep dan keinginan akan tatanan negara yang adil dan setara, dan sebuah kerajaan di mana kepentingan rakyat diutamakan di atas segalanya. Dari dia juga, aku belajar untuk tetap konsisten dalam mengejar dan menghargai filsafat, tanpa terganggu oleh urusan dan permasalahan lainnya. Aku harus menjadi dermawan dan murah hati sebesar-besarnya, selalu berharap yang terbaik dan percaya bahwa teman-temanku mencintaiku. Aku juga melihat dia selalu jujur dalam memberikan kritikan, dan teman-temannya dengan mudah dapat mengetahui apa yang diinginkannya dan apa yang tidak, karena dia selalu terbuka dan jelas dalam berkomunikasi. Dari Claudius Maximus, aku harus berusaha memiliki kendali atas diri sendiri dalam segala hal dan tidak terbawa-bawa oleh situasi. Harus ceria dan berani dalam menghadapi kejadian tiba-tiba dan insiden seperti saat sakit. Harus mencintai kelembutan, keteraturan, dan kewajaran dalam tindakan. Apapun itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa merengek. Apapun yang ia katakan, semua orang percaya bahwa apa yang ia ucapkan, ia pikirkan dengan jujur, dan apapun yang ia lakukan dengan bermaksud yang baik. Ia tidak pernah terkejut oleh siapapun, tidak tergesa-gesa, namun tidak lambat dan tidak pernah terlihat bingung, murung, terlalu tertawa atau marah, atau mencurigai, tetapi selalu siap melakukan kebaikan, memberi maaf, dan berbicara dengan jujur. Semua ini dilakukannya seolah-olah ia sudah tahu benar dan salah, dan tidak pernah perlu diperbaiki atau dikoreksi. Tidak ada orang yang merasa dianggap rendah olehnya, atau merasa lebih baik darinya. Dia juga sangat menyenangkan dan ramah.
Dalam ayahku, aku mengamati kerendahan hati dirinya, kegigihan yang tidak goyah dalam hal-hal yang telah ditentukan setelah pemeriksaan dan pertimbangan yang matang. Dia bebas dari segala bentuk kesombongan dalam hal kehormatan dan martabat, sebagaimana dianggap ketekunan dan keteladanannya, kesiapan untuk mendengar siapapun yang memiliki sesuatu untuk dikatakan yang berkaitan dengan kebaikan bersama. Bagaimana ia memberikan hak setiap orang secara umum dan adil, keterampilan dan pengetahuannya ketika ketegasan atau kebijaksanaan diperlukan. Bagaimana dia menjauhi cinta yang tidak bermoral pada pemuda, sikapnya yang moderat dalam menghadapi kebutuhan orang lain sebagai manusia biasa, tidak meminta temannya untuk menemaninya saat makan atau melakukan perjalanan. Ketika ada bisnis yang harus ditunda karena keadaan tertentu, ia akan selalu tetap sama ketika melanjutkannya nanti. Dia sangat teliti dalam konsultasi dan sabar mendengarkan orang lain. Dia tidak mudah puas dengan gagasan atau pemahaman tiba-tiba. Dia peduli untuk menjaga persahabatannya, tidak pernah memperlakukan mereka dengan pengabaian atau menjadi bosan dengan mereka, dan juga tidak pernah terlalu tergila-gila pada mereka. Dia selalu merasa puas dalam segala hal. Wajahnya selalu ceria. Dia memperhatikan hal-hal jauh ke depan dan mengambil tindakan untuk yang kecil tanpa membuat kegaduhan. Selain itu, dia tidak pernah menerima pujian atau sanjungan, tidak pernah menjadi pengikut dewa-dewi dengan cara yang berlebihan, atau mencari popularitas, tetapi bijaksana dalam segala hal, dan selalu memperhatikan apa yang pantas. Dia tidak menyukai hal-hal baru dalam hal-hal yang menyenangkan dan menyediakan kenyamanan. Banyak hal yang dapat diperoleh dari keberuntungannya, tanpa sombong dan membanggakan, tetapi dengan kebebasan dan kemerdekaan. Oleh karena itu, saat dia menikmatinya dengan bebas tanpa kecemasan atau afeksi ketika hadir. Ketika absen, dia tidak merasa kekurangan. Dia tidak pernah dipuji sebagai seorang yang pandai berbicara dengan baik atau tunduk pada keinginan orang lain, tetapi sebagai seseorang yang matang dan sehat, yang tidak tahan dibuai pujian, mampu mengatur diri sendiri dan orang lain. Dia sangat menghormati para filsuf sejati dan tidak mengecam mereka yang bukan filsuf sejati. Ramah dalam pergaulan, tetapi tidak berlebihan, memberikan perhatian kesehatannya dengan batas dan ukuran, bukan karena ingin hidup lama, atau terlalu memperhatikan kebersihan dan elegansi. Dia sering mengakui kemampuan orang lain dalam berbagai bidang, seperti kefasihan dalam berbicara, atau pengetahuan tentang hukum, atau adat istiadat kuno, dan berusaha untuk menghargai dan menghormati setiap orang yang unggul dalam bidangnya. Dia juga selalu berpegang pada adat istiadat leluhurnya, tanpa ingin orang tahu bahwa dia meniru adat istiadat kuno. Dia tidak mudah terganggu atau bingung, dan suka konsisten dalam setiap tempat dan bisnis yang sama. Dan setelah serangan sakit kepala yang parah, dia kembali segar dan bertenaga untuk melakukan tugasnya seperti biasa. Dia juga tidak banyak memiliki rahasia, dan hanya memiliki sedikit rahasia yang terkait dengan masalah publik. Dan bijak, moderat, dan memberikan hiburan dan kesenangan untuk rakyat. Dia tidak pernah menggunakan mandi pada waktu yang tidak tepat, tidak membangun gedung, tidak terlalu memperhatikan makanannya atau pakaian yang ia kenakan, atau segala sesuatu yang terkait dengan keindahan eksternal. Dalam percakapannya, dia jauh dari kekejaman, keberanian, ketidaksopanan, kerakusan, dan keinginan yang ganas. Dia tidak pernah melakukan sesuatu dengan begitu serius dan sungguh-sungguh, sehingga orang dapat mengatakan bahwa dia sangat bekerja keras di dalamnya. Sebaliknya, dia melakukannya dengan tenang, santai, teratur, sehat, dan menyenangkan. Seseorang dapat menerapkan hal itu kepadanya, seperti yang dicatat tentang Socrates, bahwa ia tahu cara merindukan dan menikmati hal-hal yang diinginkannya. Dan di dalam keinginan itu, kebanyakan orang menunjukkan kelemahan mereka, dan dalam pengalaman, mereka menjadi tidak terkendali. Tetapi untuk tetap teguh dan konsisten, dan mempertahankan keseimbangan dalam kedamaian dan kesederhanaannya sejati, adalah milik seorang manusia yang memiliki jiwa yang sempurna dan tak terkalahkan, seperti yang ditunjukkan dalam sakitnya Maximus. Dari para dewa, aku menerima bahwa aku memiliki kakek, nenek, dan orang tua yang baik. Seorang kakak perempuan yang baik, guru yang baik, pembantu yang baik, kerabat yang mencintai, hampir semua yang aku miliki, dan bahwa aku tidak pernah dengan tergesa-gesa melanggar hak mereka. Meskipun
Sifatku mungkin dapat melakukannya jika keadaan memaksa. Namun, rahmat para dewa menghindarkan aku dari keadaan yang dapat membuat aku disalahkan. Aku juga beruntung tidak dibesarkan oleh selir ayahku dalam waktu yang lama dan mempertahankan masa muda yang baik. Aku tidak terburu-buru untuk dewasa, hidup di bawah pemerintahan ayahku yang mengajarkan aku untuk tidak sombong dan merendahkan diri. Aku belajar bahwa seorang pangeran tidak perlu selalu memiliki pengawal, pakaian, dan perlengkapan yang mewah, atau hal-hal lain yang serupa untuk menunjukkan kebesaran hati. Aku dapat memperkecil kehidupanku seperti orang biasa, tetapi tetap efektif dalam hal-hal publik yang memerlukan kekuasaan dan wewenang. Aku juga bersyukur memiliki saudara laki-laki yang dapat memberikan contoh dan kasih sayang yang menghibur aku. Aku juga memiliki anak-anak yang cerdas dan sehat tanpa cacat lahir atau kelainan. Aku tidak terlalu pandai dalam belajar retorika dan puisi, serta kemampuan lain yang mungkin aku tekuni jika aku berhasil dalam hal itu. Aku memberikan kesempatan kepada orang-orang yang membesarkanku untuk mendapatkan posisi dan kehormatan yang mereka inginkan. Dan aku tidak menunda-nunda hal tersebut dengan janji bahwa akan melakukannya di kemudian hari. Aku mengenal Apollonius, Rusticus, dan Maximus. Aku sering memikirkan bagaimana cara hidup yang sesuai dengan alamiah, sehingga tidak ada halangan bagiku untuk mulai hidup sesuai dengan alamiah sejak lama. Aku juga merasa bahwa keadaanku saat ini yang belum memenuhi hidup alamiah adalah karena aku sendiri tidak mengikuti perintah dan petunjuk dari dewa. Tubuhku telah bertahan lama dalam hidup ini. Aku tidak pernah terlibat dengan Benedikta dan Theodotus. Bahkan ketika aku jatuh cinta, aku cepat sembuh. Meskipun aku sering merasa tidak senang dengan Rusticus, aku tidak pernah melakukan sesuatu yang membuatku menyesal kemudian. Ibuku dulu diharapkan meninggal di usia muda, tapi ia hidup bersamaku sampai akhir hayatnya. Aku seringkali memiliki niat untuk membantu orang-orang yang miskin atau dalam keadaan membutuhkan, dan aku tidak pernah diberitahu bahwa tidak ada cukup uang yang siap untuk melakukan itu. Dan aku sendiri tidak pernah memiliki kesempatan untuk meminta bantuan semacam itu dari orang lain. Aku memiliki istri yang taat, penuh kasih, dan jujur. Aku juga memiliki orang-orang yang tepat dan mampu untuk mempercayakan pendidikan anak-anakku. Dalam mimpi, aku menerima bantuan, baik dalam hal umum maupun khusus, seperti bagaimana aku bisa menghentikan pendarahan dan menyembuhkan pusing, atau seperti yang terjadi pada dirimu di Katjata, atau pada krisis ketika berdoa di tepi pantai. Ketika aku pertama kali belajar filsafat, aku tidak jatuh ke tangan sofis atau menghabiskan waktu untuk membaca banyak buku filsafat biasa, dan juga tidak menghabiskan waktu untuk berlatih dalam menyelesaikan argumen dan kesalahan logika, atau menghabiskan waktu untuk mempelajari hal-hal seperti meteor dan keajaiban alam lainnya. Semua hal ini tidak mungkin terjadi tanpa bantuan dari para dewa dan keberuntungan. Di negara Kuadi, di Granua ini, di awal pagi dikatakan pada dirimu sendiri, hari ini aku akan berurusan dengan orang yang malas, penasaran, orang yang tidak bersyukur, pemarah, licik, palsu, atau iri hati, orang yang tidak sosial dan tidak dermawan. Semua sifat buruk ini terjadi pada mereka karena ketidaktahuan tentang apa yang benar-benar baik dan benar-benar buruk. Tetapi aku yang memahami sifat dari yang baik, yang hanya pantas diinginkan, dan dari yang buruk, yang hanya sungguh memalukan dan memilukan. Yang juga tahu bahwa pelanggar ini, siapapun dia, adalah kerabatku, bukan karena darah dan benih yang sama, tetapi karena kita berpartisipasi dalam alasan yang sama, dan dalam partikel ilahi yang sama. Bagaimana mungkin aku terluka oleh salah satu dari mereka, karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk membuatku mendapatkan sesuatu yang benar-benar memalukan, atau marah dan tidak suka pada mereka yang secara alami sangat dekat denganku. Karena kita semua lahir untuk menjadi rekan kerja, seperti kaki, tangan, dan kelopak mata, seperti baris gigi atas dan bawah. Bagi orang-orang seperti untuk berlawanan adalah melawan alam, dan apa artinya untuk tergesa-gesa dan enggan kecuali untuk berlawanan. Apapun yang aku miliki, baik itu daging, hidup, atau yang umumnya disebut sebagai bagian penguasa dan pengendali manusia, yaitu akal. Jauhkan buku-bukumu, jangan biarkan pikiranmu lagi terganggu dan terbawa ke sana kemari, karena itu tidak akan terjadi. Tetapi seperti saat ini, yang siap mati. Anggap sedikit daging, darah, tulang, dan kulit, sebuah karya rajutan dan ditenun yang cantik, terdiri dari saraf,
pembuluh darah, dan arteri. Pikirkan tidak lebih dari itu. Dan untuk hidupmu, pertimbangkan apa itu sebuah angin. Tidak satu angin yang konstan, tetapi setiap saat dari 1 jam yang ditiupkan dan dihisap kembali. Yang ketiga adalah bagian penguasaanmu. Di sini, pertimbangkanlah seorang yang tua, jangan biarkan bagian yang sangat baik itu dibawa dalam perbudakan dan menjadi hamba. Jangan biarkan untuk ditarik ke atas dan ke bawah dengan nafsu dan gerakan yang tidak masuk akal dan tidak bersosialisasi. Seolah-olah dengan kawan dan saraf. Jangan biarkan lagi untuk meratap atas apapun yang sekarang ada, atau takut dan lari dari apapun yang akan datang, yang takdir yang telah menentukanmu. Segala sesuatu yang datang langsung dari para dewa sudah sepantasnya diakui bahwa semuanya bergantung pada kebijaksanaan ilahi. Sementara itu, hal-hal yang sering dikatakan terjadi karena keberuntungan juga harus dianggap memiliki ketergantungan dari alam, atau dari hubungan dan rangkaian pertama dan umum dari semua hal itu, yang lebih jelas dikelola dan dibawa oleh kebijaksanaan ilahi. Semua hal mengalir dari sana, dan apapun yang ada adalah baik dan diperlukan untuk keseluruhan yang menjadi bagian dari dirimu. Serta apapun yang diperlukan dan penting untuk menjaga keseluruhan haruslah baik dan bermanfaat bagi setiap individu. Dan untuk keseluruhan terjaga oleh perubahan dan perputaran yang terus-menerus dari elemen-elemen sederhana satu menjadi yang lain, juga oleh perubahan benda-benda yang dicampur dan dikombinasikan. Biarkan hal-hal ini cukup untukmu. Jadikan mereka sebagai aturan dan pedoman umum. Mengenai kehausanmu akan buku-buku, singkirkan dengan segera agar tidak mati dengan menggerutu dan mengeluh, melainkan dengan benar-benar rendah hati dan puas, serta bersyukur dari hatimu kepada para dewa.